Anjali untuk mengawali pembahasan Dhamma malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang hadir pada Zoom ini, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita, Saudara Demi, bahwa malam ini kita akan membahas tentang yaitu meditasi yang tadi telah disinggung berkaitan dengan mindfulness in everyday life. Jadi bagaimana kita menggunakan perhatian, menggunakan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang benar bahwasanya sekarang ini meditasi tidak hanya populer di masyarakat Buddhis, tetapi juga sudah sangat populer di masyarakat secara umum. Dan praktik meditasi menggunakan mindfulness bahkan di negara seperti Eropa, negara Barat, sekarang sudah sangat populer. Dan kalau barangkali Bapak Ibu pernah membaca satu buku yang sangat populer berkaitan dengan meditasi, mindfulness meditation, yaitu ditulis oleh Eckhart Tolle. Ya, jadi ada satu buku yang berjudul The Power of Now, kekuatan sekarang. Itu adalah penjelasan pemaparan yang sangat luar biasa berkaitan dengan meditasi menggunakan mindfulness atau perhatian. Yang mana sebenarnya meditasi ini tidak yaitu muncul dari Barat, tidak muncul dari negara Eropa, tetapi sebenarnya sudah dipraktikkan dan dikembangkan yaitu oleh Sang Buddha. Yang kita dalam Buddhis sendiri, kita menggunakan istilah yaitu sati, yang kita terjemahkan sebagai mindfulness atau perhatian. Dan itu adalah meditasi yang hendaknya dipraktikkan, dikembangkan oleh setiap umat Buddha, terutama yang memang yaitu ada ketertarikan yang besar terhadap apa itu meditasi. Nah, bagaimana meditasi mindfulness ini, perhatian di sini itu menjadi penting dalam kita melatih batin kita, mengembangkan batin kita, dan itu harus dipraktikkan tidak hanya sekedar pada saat seseorang misalnya datang ke wihara atau katakan sedang retreat, tapi juga harus dipraktikkan, dikembangkan dalam setiap saat, setiap momen dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah pertama kita harus tahu apa sebenarnya meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang ini menjadi satu dasar yang harus kita ketahui. Yang tidak lain, meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini yang harus kita pahami sebagai dasarnya adalah bahwa Sang Buddha menggunakan istilah Citta Bhavana. Citta Bhavana artinya adalah pengembangan batin. Jadi bukan menggunakan istilah meditasi. Walaupun nantinya tentu dengan istilah meditasi dan kita pahami dengan benar, ya itu tidak masalah. Tetapi istilah yang digunakan oleh Sang Buddha dalam pengembangan batin ini adalah Citta Bhavana. Atau cita adalah batin, bhavana adalah pengembangan batin. Nah, kalau kita sudah berbicara pengembangan batin, maka sebenarnya pengembangan batin ini adalah upaya bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan nilai-nilai luhur dalam batin. Yaitu apakah yaitu konsentrasi, perhatian, kebijaksanaan, kesabaran, ketenangan, keseimbangan batin, termasuk
cinta kasih, kasih sayang, simpati. Nah, nilai-nilai luhur yang ada dalam batin ini itu diupayakan untuk dikembangkan. Itulah cita bawana. Yang di saat yang sama adalah dalam cita bawana ini, agar nilai-nilai luhur ini bisa berkembang dengan baik, maka yang buruk-buruk, pikiran-pikiran yang negatif, yang buruk, itu harus sedikit demi sedikit dilenyapkan. Nah, seperti yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indera yang menyebabkan kemelekatan, keserakahan, iri hati, cemburu, kemarahan, dendam, kebencian, arogansi. Nah, pikiran yang membara, tidak mau terkonsentrasi, pikiran yang tidak mau yaitu berperhatian, tidak waspada. Nah, yang seperti itu harus dilenyapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pikiran-pikiran yang buruk ini, yang tidak baik ini, kapan munculnya? Nah, kalau kita perhatikan ke dalam batin kita, kemunculan dari pikiran-pikiran yang buruk ini bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk pada saat kita menggunakan indera-indera kita, saat kita menggunakan mata kita untuk melihat bentuk, mendengar suara, membau bauan, mengecap rasa makanan, bersentuhan, ya, tubuh kita bersentuhan dengan apakah cuaca atau benda keras dan apapun, kotoran batin bisa muncul. Nah, kotoran batin bisa muncul kapan saja. Pada saat kita berbicara, pada saat kita diam, pada saat kita berjalan, duduk, berdiri, berbaring, kotoran batin bisa muncul kapan saja. Nah, karena kotoran batin ini bisa muncul kapan saja, upaya meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha ini harus diupayakan juga kapan saja. Untuk apa? Untuk mengatasi dan melenyapkan kotoran batin. Pada saat kita melihat, kemudian muncul kotoran batin, apakah itu kebencian, iri hati, cemburu, atau mungkin keserakahan. Nah, ketika itu terjadi dan kita berupaya untuk melenyapkan kotoran batin yang ada, itu adalah meditasi. Demikian pula pada saat kita mendengar suara, mungkin ada orang-orang yang lagi marah-marah atau mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada kita. Nah, muncul kebencian, ada gejolak pikiran, yaitu kebencian, kemarahan. Nah, kalau pada waktu itu, sembari kita mendengar, kita merasakan gejolak pikiran kita, dan kita mengupayakan untuk meredam, melenyapkan, itulah meditasi. Demikian pula pada saat kita membawa, pada saat kita bahkan mengecap rasa makanan kita makan, misalnya, kemudian kita merasakan makanan yang tidak cocok dengan selera kita, yang tidak kita sukai, yang itu tidak memang kita senangi makanan yang kita makan, muncullah ketidaksukaan. Nah, kalau pada waktu itu kemudian kita berupaya untuk melenyapkan ketidaksukaan demikian, apakah dengan cara kita melakukan merenungkan secara bijak tujuan mengapa kita makan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik diri, hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh agar bisa melanjutkan kehidupan luhur, mempraktikkan dhamma dengan baik. Kemudian ketidaksukaan itu lenyap, kita makan dengan batin yang bebas dari kebencian. Itu adalah meditasi. Itu adalah cita bawana pada saat kita makan. Maka meditasi ini harus apa? Harus dilakukan setiap saat, setiap momen. Bahkan para guru meditasi menganjurkan kita bagaimana bermeditasi itu harusnya dimulai sejak kita bangun tidur. Ya, sejak bangun tidur sampai nanti menjelang tidur, itu adalah meditasi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga batin kita. Bagaimana kita mengupayakan
yang baik-baik itu dikembangkan, yang buruk-buruk itu dilenyapkan. Sejak bangun tidur, misalnya pada saat kita bangun tidur, misalnya bapak-bapaknya misalnya, biasanya kalau pagi-pagi ibunya membuatkan kopi misalnya. Nah kemudian di pagi tertentu ternyata istrinya belum membuatkan kopi, yang biasanya sudah dibuatkan kopi. Wah kemudian apa, muncullah rasa tidak suka, muncullah rasa kesal, marah terhadap istrinya. Nah kalau kemudian pada saat itu terjadi, pantas disadari, diperhatikan kemarahan tersebut, gejolak pikiran tersebut diperhatikan, kemudian itu menjadi lenyap, itu adalah meditasi. Kalau tidak lenyap kemudian direnungkan, perenungan-perenungan yang bijak, bahaya kemarahan, bahaya kebencian, perenungan yang bijak mengenai tujuan mengapa makan dan minum, sehingga apa? Kebencian, rasa kesal itu lenyap, itu adalah meditasi. Nah, kemudian setelah tenang, kemudian istrinya ternyata karena kelupaan dan kemudian tetap membuatkan kopi. Nah, pada saat minum, muncullah rasa bahagia, rasa senang, yang tadinya kesal menjadi senang, rasa bahagia. Itu pun juga harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan bisa saja muncullah keserakahan, muncullah kemelekatan. Dan buktinya apa? Buktinya kalau istrinya tidak membuat kopi, marah. Itu karena apa? Tanpa disadari, karena kemelekatan. Nah, sehingga apa? Ketika muncul kebahagiaan, muncul kesukaan, itu pun juga harus disadari. Paling tidak harus direnungkan. Ini pun juga tidak kekal. Ini penting sekali supaya apa? Ketika nanti apa yang memberikan kebahagiaan itu ternyata tidak diperoleh, kita sudah siap. Kita tidak menderita lagi. Kita tidak menjadi kesal lagi, tidak menjadi yaitu marah lagi. Karena apa? Tahu bahwa ini adalah tidak kekal. Bahwa apa yang dilakukan oleh istri setiap pagi memberikan kopi itu belum tentu selamanya akan seperti itu. Kadang-kadang istrinya lupa, kadang-kadang istrinya sakit, kadang-kadang gulanya tidak ada, kopinya habis, ya kan? Sehingga apa? Sehingga apa yang biasanya diperoleh belum tentu diperoleh. Nah, kalau kemudian direnungkan mengenai ketidakkekalan, walaupun itu ada muncul rasa bahagia, ini pun juga tidak kekal, ini juga berubah, tidak selamanya akan saya peroleh. Nah, itu juga apa? Menjadi bagian dari meditasi. Itu bagian dari apa? Cita bawana. Sehingga ketika terjadi perubahan, tidak menderita. Nah, kemudian misalnya setelah selesai minum, kemudian selesai makan, kemudian mau pergi misalnya ke pekerjaan, ternyata mobilnya misalnya rusak, misalnya. Yang tadinya biasanya mungkin marah-marah, ya, kemudian disadari, kemudian tenangkan batinnya, gejolak pikirannya. Nah, kalau itu dilakukan, itu adalah meditasi. Kemudian kalau misalnya pergi dengan mobilnya kok melihat ada mobil orang lain, mobil tetangga yang lebih bagus, mobil sendiri misalnya Avanza, tetangganya punya Fortuner misalnya, muncullah iri hati. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu kemudian merenungkan, menyadari iri hati tersebut untuk diredam, jangan dibiarkan berkembang, itu juga apa? Meditasi, itu pengembangan batin. Maka pengembangan batin ini harus dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Kuncinya satu, jaga batin. Nah, tetapi untuk menjaga batin yang seperti ini, memang kita membutuhkan instrumen. Yang tidak lain instrumennya adalah sati sampajanya. Nah, sati adalah perhatian, yang tadi Saudara Deni mengatakan mindfulness, itu adalah sati, dan sampajanya adalah kebijaksanaan. Artinya dalam apapun yang kita lakukan, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita harus memiliki perhatian.
Kita harus hidup berperhatian, harus hidup berkesadaran. Kita harus sadar, perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua itu sudah memiliki. Kita sebagai manusia, kita sudah memiliki sati. Kita sudah memiliki perhatian. Kita sudah memiliki mindfulness. Hanya saja, yang menjadi perbedaan adalah ada orang-orang seperti Sang Buddha, para siswa Sang Buddha, yang memahami betapa besarnya manfaat dari mindfulness, kemudian dikembangkan. Nah, sementara kebanyakan dari kita manusia itu, walaupun kita sudah punya mindfulness, perhatian, nah, kebanyakan tidak mau mengembangkan. Nah, bagaimana kita sudah memiliki mindfulness perhatian? Nah, seringkali saya membuat sebuah perumpamaan. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin memetik yaitu bunga mawar yang berduri. Ya kan, bunga mawar juga banyak macamnya. Ada yang berduri, ada yang tidak. Ini adalah bunga mawar yang berduri. Nah, bunganya itu berada di rimbunan, di dalam. Nah, bagaimana supaya kita bisa memetik bunga mawar yang banyak durinya yang berada di dalam rimbunan tanpa kita terluka? Nah, kita harus apa? Pelan-pelan memetiknya. Harus hati-hati, harus waspada. Batin tidak dibiarkan melamun. Batin harus berada di saat ini dan sekarang. Pelan-pelan agar apa? Agar tangan kita tidak menabrak sana-sini, berbenturan sana-sini dengan duri-duri bunga mawar tersebut. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, kita lengah, batin kita mengembara, ya kita akan menabrak, tangan kita akan menabrak itu duri-durinya. Oleh sebab itu harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus waspada, harus perhatian, tidak lengah. Baru kemudian bunga mawar tersebut bisa kita petik dengan selamat. Nah, itu kehati-hatian, kewaspadaan, perhatian, ketidaklengahan, batin yang tidak mengembara, batin yang berada di saat ini dan sekarang, itu adalah sati. Itu adalah perhatian. Nah, kalau Sang Buddha memberikan perumpamaan yang lain. Kalau misalnya ada seseorang diminta untuk membawa satu kendi berisi air yang penuh, ditaruh di kepalanya. Kemudian diminta orang tersebut yang membawa satu kendi air penuh untuk pergi ke kerumunan yang di sana itu banyak orang sedang menari dan menyanyi. Karena ada seorang penari yang cantik jelita sedang menari di sana, dan orang-orang di sekitar itu juga ikut menari. Nah, orang yang membawa satu kendi air penuh itu diminta untuk datang ke sana. Dan di belakangnya sudah dipersiapkan satu orang dengan pedang terhunus. Kalau sampai nanti airnya ini satu tetes saja tumpah, kepala dipotong. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika membawa air satu kendi itu supaya tidak menetes, supaya tidak keluar? Wah, dia harus apa? Ekstra hati-hati, penuh perhatian. Dia harus betul-betul waspada, tidak lengah. Jangan sampai batin mengembara kemudian kesenggol sama orang yang sedang menari. Betul-betul penuh perhatian, waspada, tidak lengah. Karena dia tahu satu tetes air saja kalau keluar, kepala terpotong. Nah, Sang Buddha mengatakan, itulah perhatian yang harus dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita punya kualitas perhatian demikian? Sebenarnya kita punya. Ketika Anda sedang misalnya memetik bunga mawar, ya hati-hati itulah perhatian. Ketika misalnya pergi ke tempat yang penuh dengan bahaya, hati-hati itulah perhatian. Kita punya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah seseorang ini biasanya hati-hati kalau dalam bahaya. Kalau merasa dirinya aman, merasa dirinya tidak ada bahaya, kemudian kehati-hatiannya hilang. Makanya seringkali kecelakaan
di jalan raya itu terjadi ketika jalanan sepi. Karena merasa apa? Aman. Tidak ada mobil lain. Kemudian di persimpangan jalan yang lampu merah pun juga diterjang. Dikiranya aman. Padahal seberang jalan lain ada mobil yang melintas. Walaupun itu tidak banyak, tabrakan terjadi. Nah demikian pula, umumnya orang ini punya perhatian kalau dalam bahaya. Padahal bahaya kotoran batin ini tidak hanya pada saat kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam kondisi yang nyaman pun juga banyak kotoran batin yang muncul. Keserakahan, kemelekatan, arogansi, itu muncul pada saat kita berada di zona yang nyaman. Dan itu juga perlu di sana dimunculkan perhatian, dimunculkan sati. Nah, sehingga seperti tadi saya sampaikan, bahkan ketika seseorang meminum kopi, oh rasanya nikmat, enak, wah, mantap. Antara kopi dengan gulanya, wah ini sesuai, proporsional, wah mantap sekali. Tanpa disadari, kalau tidak disadari, kemelekatan yang baru muncul, keserakahan muncul, itu adalah kotoran batin. Tapi kalau ada perhatian, nah, kotoran batin tidak akan muncul. Apalagi setelah ada perhatian, ada sati, juga harus ada sampajana. Nah, sampajana ini adalah kebijaksanaan. Biasanya perhatian ini memang akan diikuti oleh kebijaksanaan. Maka Sang Buddha mengatakan, ketika ada sati, maka ada dhamma vicaya. Ketika ada perhatian, maka akan ada pendidikan terhadap apa yang diperhatikan. Nah, dhamma vicaya itu juga nama lain dari panya sampajana atau kebijaksanaan. Ketika orang punya perhatian, maka orang yang hidup berperhatian akan mampu memahami ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini merugikan, ini tidak merugikan. Akan ada kebijaksanaan demikian. Dan tentu kebijaksanaan yang seperti itu juga akan apa? Berkembang. Barangkali awalnya dengan perhatian tertentu, dengan kualitas sati tertentu, ada hal-hal yang sebenarnya tidak baik, masih dianggap sebagai baik. Ada hal-hal yang sebenarnya baik, dianggap tidak baik, dan sebaliknya yang tidak baik, dianggap baik. Tapi kalau sati perhatian itu dikembangkan lagi dan lagi, nanti kebijaksanaan ini pun juga akan berkembang. Nah, seringkali kan orang kemudian sadarnya belakangan, iya ya, kok tadi kok saya mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Kok tadi saya melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan ya. Nggak apa-apa. Awalnya memang bisa demikian. Tapi nanti kalau perhatian kita kembangkan lagi dan lagi, kebijaksanaan juga akan semakin berkembang. Nah tentunya, selain ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada sati, ada sampajanya, juga harus ada apa? Usaha. Daya upaya yang benar. Yang tidak lain adalah mengupayakan apa yang diketahui sebagai tidak benar, yang dalam hal ini adalah kotoran batin, perbuatan-perbuatan yang buruk, apa itu ucapan, perbuatan jasmani ataupun pikiran, diupayakan untuk dilenyapkan. Jadi tidak hanya sekedar ada perhatian, kemudian tahu, oh ini tidak baik, kemudian dibiarkan. Tidak. Tapi setelah tahu ini tidak baik, maka harus ada upaya. Upayanya apa? Ya banyak cara. Dengan terus menyadari juga sebagai bagian dari upaya. Yang mana dengan terus menyadari pun, ada kalanya kotoran batin bisa lenyap. Kalau tidak lenyap, lantas apa? Dengan apa? Dengan kita merenungkan bahaya dari kotoran batin tersebut. Ini tidak baik, ini buruk, ini tidak bermanfaat. Ini membawa dampak yang merugikan bagi saya dan orang lain.
Nah, melihat itu sebagai hal yang buruk, yang tidak baik, itu juga akan melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Itu juga cara. Atau misalnya kalau seseorang sudah terbiasa dengan yaitu kembali kepada objek meditasi, begitu ada kotoran batin, sudahlah, gak usah dipikir, kembali pada objek meditasi. Misalnya keluar masuknya nafas, itu juga cara untuk melenyapkan kotoran batin. Atau dengan melakukan perenungan-perenungan lainnya, seperti yang tadi misalnya merenungkan ketidakkekalan, anicca, merenungkan tentang dukkha, merenungkan tentang anatta, tanpa diri. Misalnya sebagai contoh, mendengar suara kemudian muncul rasa tidak suka, muncul rasa benci, kemudian kita renungkan, sebenarnya apa sih yang tidak suka, siapa sih yang tidak suka? Bukankah ini hanya sekedar pancakanda 5 gugusan? Kemudian siapa sih yang tidak disukai? Bukankah yang tidak disukai juga hanya sekedar susunan dari pancakanda? Tidak ada diri, tidak ada aku, hanya sekedar fenomena. Lantas apa gunanya? Apa manfaatnya untuk mengembangkan kebencian? Toh di sana sebenarnya tidak ada diri, tidak ada aku. Nah, merenungkan itu juga bagian dari apa? Upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Nah, sehingga apa? Selain ada perhatian dan juga ada kebijaksanaan, pengetahuan mengenai yang baik, yang buruk, maka juga harus ada upaya, daya upaya yang benar. Yang buruk-buruk itu dilenyapkan, ketika itu sudah muncul, menguasai pikiran, dan yang belum muncul dicegah untuk jangan sampai muncul. Sementara yang baik-baik, yang bermanfaat, yang sudah ada, dikembangkan, perhatian kita kembangkan, kebijaksanaan kita kembangkan, upaya kita kembangkan, semangat kita kembangkan, ketenangan, kesabaran kita kembangkan. Yang belum muncul, yang baik-baik, yang belum muncul, diupayakan untuk dimunculkan. Nah, upaya demikian harus juga ada. Maka Sang Buddha mengatakan dalam salah satu khotbahnya, Mahacattari Saka Sutta, bahwa 3 hal tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan batin. Yang tidak lain adalah pandangan benar, daya upaya benar, dan perhatian benar. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Perhatian benar adalah sati, daya upaya benar adalah sama wiriya, sama wayama, yang tadi saya sampaikan, dan sama diri pandang benar tidak lain adalah kebijaksanaan. Nama lain dari sampajanya, nama lain dari panya, nama lain dari dhamma vicaya. Kebijaksanaan ini tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan batin. Jadi perhatian, kebijaksanaan, dan upaya, 3 hal ini harus muncul. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam meditasi yang kita kembangkan itu harus apa? Sekali lagi, harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, apakah pada saat kita melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, pada saat kita melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan, meditasi bisa muncul, bisa dikembangkan pada saat itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah miliki perhatian, miliki kebijaksanaan, dan upaya yang benar. Dan itu adalah kunci dari meditasi. Dan yang juga perlu saya sampaikan untuk menjadi penegasan adalah meditasi tidak hanya sekedar ketika kita pergi ke wihara. Tidak hanya sekedar ketika kita duduk memejamkan mata. Tidak hanya sekedar pada saat kita retreat meditasi. Tapi meditasi adalah kesinambungan. Apakah kita berada di wihara atau di rumah, selama kita menjaga batin kita, itu adalah meditasi. Apakah pada saat kita diam atau kita bicara, itu adalah meditasi. Apakah pada saat kita menyendiri atau berasosiasi dengan orang lain, di situ akan ada meditasi. Jadi jangan sampai kemudian orang
ketika pergi ke wihara meditasi, sabe sata bawantu sukitata, pulang ke rumah kemudian marah-marah terhadap istri dan anaknya, terhadap suaminya, terhadap orang tuanya. Tidak sinkron. Artinya belum memahami meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bahwa meditasi is all the time. Di setiap waktu, semua waktu adalah meditasi, tentunya selama kita tidak terlelap tidur. Kalau kita tidur, kita tidak bisa meditasi. Tetapi dalam semua aktivitas yang kita lakukan, itu semua adalah meditasi. Intinya, kuncinya, jaga pikiran kita dengan apa? Perhatian, kebijaksanaan, dan daya upaya yang benar. Kalau itu dilakukan, maka yang lain-lain juga akan mengikuti. Konsentrasi akan berkembang, kesabaran berkembang, perhatian, kebijaksanaan, dan daya upaya juga akan berkembang. Keyakinan terhadap meditasi juga akan berkembang. Orang bermeditasi yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, cinta kasih tentu akan berkembang, kasih sayang berkembang, simpati akan berkembang, tidak mudah untuk iri hati, cemburu, karena tahu ini tidak baik, ini baik, karena kebijaksanaan juga berkembang, dan yang lain-lain akan mengikuti. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pengantar pada malam hari ini, dan silakan untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, Saudara Demi Sucipto. Terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasannya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Bante, ada satu pertanyaan, Bante. Di dalam keseharian kan kita tidak terhindarkan dari apa itu kadang-kadang berpikir, mengingat, dan lain sebagainya itu, Bante. Jadi kapan kita bisa mengenali bahwa sati ini itu sudah tidak bekerja pada diri kita gitu. Kadang-kadang kita terlihat dalam lamunan atau apa, kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa sati itu sudah lepas dari kita gitu kan. Iya gitu kan. Ya, jadi dalam ini adalah yang terpenting adalah kalau kita sadar dengan apa yang terjadi, artinya kita masih memiliki sati, perhatian. Jadi walaupun seandainya ada kotoran batin yang muncul, bahkan ada kotoran batin yang muncul, apakah ada misalnya kebencian, iri hati, kalau pada waktu itu kita tahu, kita sadar, oh ada kebencian, oh ada nafsu ragawi, oh ada keraguan-keraguan, oh ada rasa kemalasan, dan kita tahu kemunculan dari kotoran batin tersebut, artinya pada waktu itu masih ada sati, masih ada perhatian. Maka di dalam Maha Sati Patana Sutta, khutbah tentang landasan perhatian, bagaimana kita mengembangkan perhatian, salah satunya adalah berkaitan dengan Dhamma Nupassana, yaitu perhatian perenungan terhadap yaitu bentuk-bentuk pikiran, yang mana di sana termasuk adalah yang diperhatikan adalah panca niwarana, 5 rintangan batin. Dan dikatakan selama seseorang menyadari, mengetahui keberadaan 5 rintangan batin, atau salah satu dari mereka yang sedang menguasai batin, misalnya adalah kama canda, yaitu ada keinginan untuk menikmati kesenangan indera itu muncul, dan keberadaannya itu diketahui, artinya di situ masih ada sati, perhatian. Termasuk adalah ketika yang tadi saya sampaikan, pada kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, diketahui keberadaannya, artinya kita masih ada sati, perhatian. Ketika kemalasan, rasa ngantuk, diketahui keberadaannya, artinya kita ada perhatian. Dan yang lain-lainnya juga sama. Karena apa? Karena ketika yang buruk-buruk ini diperhatikan, disadari, ya sebenarnya batin kita itu pada waktu itu sebenarnya dalam kondisi batin yang baik. Kotoran batin menjadi apa? Menjadi objek. Karena kita sadar. Tapi efek dari kotoran batin itu biasanya masih ada. Tetapi karena kita menyadari, maka batin pada waktu itu adalah batin yang baik. Karena di situ ada sati, ada perhatian. Nah, sehingga di sini kuncinya adalah
kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan. Hanya sadar, sekali lagi adalah sadar, penuh perhatian itu tidak cukup. Harus ada apa? Harus ada sampajanya. Harus ada kebijaksanaan. Selain kita sadar, harus bijaksana. Mengetahui ini tidak baik, ini baik. Kalaupun kita misalnya tahu ini ada kebencian, tapi kalau kemudian kita tidak tahu bahwa itu adalah buruk, ya itu kurang cukup. Jadi artinya tidak ada sampajanya. Jadi makanya di dalam kitab ulasan Mahasatipadana Sutta, sati sampajanya itu harus apa? Harus ada di sana. Bahkan disampaikan oleh para sesepuh kita, artinya para biku kuno yang juga menyusun kitab ulasan, kalau seseorang itu hanya sekedar tahu apa yang dia lakukan, misalnya kalau di dalam khutbahnya kan dikatakan ketika seseorang sedang berjalan, dia tahu sedang berjalan, ketika sedang berdiri, dia tahu sedang berdiri. Kalau hanya sekedar tahu saja, sadar saja, tanpa ada kebijaksanaan, bahkan dikatakan oleh para sesepuh kita, bahkan binatang pun juga memiliki. Serigala, anjing, ayam, sapi juga tahu. Ketika dia sedang berjalan, dia pun juga tahu. Ketika duduk juga dia tahu. Ketika dia berdiri, berbaring, dia pun juga tahu. Tetapi di sana tidak ada kebijaksanaan. Maka tidak cukup. Jadi seperti kalau misalnya seekor kucing, ya. Jadi kalau seekor kucing itu sedang, yaitu mau memangsa cicak di tembok misalnya, kan, nah, dia kan berjalan dengan pelan-pelan mengendap-endap itu kan. Langkah kakinya itu begitu pelan, tidak bersuara, lebih perhatian dari kita. Lebih halus, lebih lembut, lebih yaitu tidak cepat daripada orang yang bermeditasi jalan. Dan apakah pada waktu itu si kucing itu tidak punya perhatian? Justru dia punya perhatian. Tetapi apakah dia sedang bermeditasi? Ya tidak, dia sedang menerkam mangsanya, cicak di tembok. Yang muncul adalah apa? Keserakahan, keinginan untuk makan. Tetapi dia perhatian, dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu adalah selain ada sati perhatian, tahu dengan apa yang terjadi dalam apa yang dia lakukan, apakah ketika berucap, berbuat, berpikir, juga harus ada kebijaksanaan. Mengetahui ini baik, ini tidak baik. Yang tentunya juga nanti harus ada upaya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah selama kita tahu, berarti itu ada perhatian. Kalau kita sudah melamun, batin sudah nggak tahu kemana, entah kemana, sudah tidak berada di sini dan sekarang, batin sudah mengebara ke masa lampau dan yang akan datang, dan kita sudah tidak sadar dengan apa yang saat ini sedang terjadi, artinya sati kita tidak ada. Perhatian kita tidak ada. Maka perhatian itu selalu membawa kita kepada saat ini dan sekarang. Nah, oleh sebab itu dalam kitab ulasan juga disampaikan bahwa sati itu seperti apa? Tali. Ya, jadi seperti seekor sapi yang diikat lehernya kemudian diikat ke tiang. Nah, sapi itu masih meronta-ronta, masih mau apa? Mau lepas dari ikatan tersebut. Tetapi karena ada ikatan, ada talinya, maka selalu apa? Selalu membawa kembali kepada tiang. Membawa kembali kepada tiang. Nah, tiang itu adalah apa? Objek meditasi. Tiang itu adalah batin dan jasmani. Yang saat ini dan sekarang. Maka tali ini, tali perhatian, akan selalu membawa batin ke saat ini dan sekarang. Nah, kalau batin sudah mengembara, artinya tidak ada sati. Nah, batin berada di sini dan sekarang, artinya ada sati, ada perhatian, ada mindfulness. Hanya saja harus ada kebijaksanaan. Ada sampajanya atau harus ada banyak kebijaksanaan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bante sedikit bertanya ini Bante. Apakah ada perbedaan ini Bante antara konsentrasi dengan sati tadi itu Bante? Iya. Apakah konsentrasi diperlukan ya Bante? Ya sebenarnya itu kan seringkali konsentrasi itu adalah mengacu kepada samadhi kan ya. Ya, jadi samadhi itu seringkali diterjemahkan sebagai konsentrasi.
Sebenarnya samadhi itu tidak hanya sekedar konsentrasi. Jadi samadhi itu didefinisikan dengan berbagai macam definisi. Yaitu ada istilah citta sakiti, citta sa aviparu, citta sa avikaru, kemudian juga ada citta sa ekagato. Nah, artinya apa? Artinya adalah keteguhan batin, batin yang tidak berpencar, batin yang tidak terganggu. Jadi batin yang teguh, mantap, memang terhadap yaitu objek. Tentunya kalau dalam Buddhis, mantap terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi objeknya. Kemudian batin yang tidak berpencar, artinya batin yang tidak mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Kemudian batin yang tidak terganggu oleh pikiran-pikiran buruk, dan juga adalah batin yang terkonsentrasi atau batin yang menyatu, ekagata, has gone to the oneness. Artinya batin yang menyatu. Nah, sebenarnya memang di sini samadhi di sini memang adalah konsentrasi. Tetapi juga samadhi juga adalah batin yang rileks. Harus ingat, kenapa saya mengatakan itu adalah batin yang rileks? Karena batin yang tidak terganggu, batin yang tidak berpencar. Bahkan ketika Sang Buddha menyampaikan, ketika dalam pengembangan batin ini, batin kita itu dikuasai oleh batin yang gelisah. Maka pada waktu itu jangan munculkan 3. Jangan munculkan pasadi, samadhi, dan UPK. Ini terbaliknya. Maksudnya ketika batin ini sedang dikuasai oleh kegelisahan, jangan munculkan 3, yang tidak lain adalah semangat, penyelidikan, dan juga adalah kegiuran. Mengapa? Karena batin nanti akan semakin gelisah. Tapi pada saat batin yang gelisah muncul, harus munculkan 3, pasadi, samadhi, dan UPK. Ketenangan, samadhi, keteguhan batin, yang seringkali diterjemahkan sebagai konsentrasi, dan juga adalah UPK, keseimbangan. Kenapa ini harus dimunculkan? Karena 3-tiganya ini punya kualitas, yaitu relax. Batin yang relax. Jadi kalau batinnya gelisah, harus apa? Dibuat relax, dibuat tenang, dibuat apa? Peaceful, damai. Itulah pasadi, samadhi, dan UPK. Tapi kalau batin kita dalam kondisi yang malas, yang tidak ada gairah, maka yang 3 ini jangan dimunculkan. Ketika kemalasan muncul, maka pasadi, samadhi, dan UPK jangan dimunculkan. Kenapa? Kalau itu dimunculkan, tambah malas, tambah ngantuk, tertidur. Karena apa? 3-tiganya ini punya kualitas relax. Ya, relax. Nah, kemudian yang dimunculkan adalah penyelidikan, semangat, dan juga adalah kegiuran. Dhammavicaya, wirya, dan juga piti. 3 ini dimunculkan. Supaya apa? Supaya kemalasan menjadi lenyap. Nah, di sini samadhi ini mengacu kepada batin yang teguh, batin yang rileks. Memang ada batin yang fokus terkonsentrasi di sana. Nah, apa bedanya dengan perhatian? Nah, perhatian di sini sebenarnya memang agak mirip-mirip dengan yaitu samadhi. Hanya saja kalau tadi samadhi itu hanya dimunculkan ketika batin itu sedang gelisah. Ketika batin sedang malas, jangan dimunculkan. Nah, sati perhatian harus dimunculkan di keduanya. Ketika batin yang gelisah ataupun batin yang malas itu muncul, sati harus ada. Maka Sang Buddha mengatakan ketika berbicara yang tadi saya sampaikan mengenai 2 jenis pikiran malas dan gelisah, Sang Buddha mengatakan satin cakwahang sabatikang wadami. Saya katakan bahwa perhatian digunakan di semuanya.
Coba, samadhi yang sering diterjemahkan sebagai konsentrasi hanya digunakan ketika batin itu sedang gelisah. Tetapi sati perhatian harus digunakan pada saat batin sedang gelisah ataupun batin sedang malas. Mengapa? Karena perhatian ini lebih kepada waspada. Kewaspadaan harus muncul. Apakah pada saat batin kita sedang malas ataukah batin kita sedang gelisah. Sementara samadhi yang ini sering diterjemahkan konsentrasi, memang ada sisi konsentrasi di situ, itu juga lebih mengacu kepada batin yang tenang, batin yang rileks. Memang batin yang tidak berpencar, tapi di situ harus ada ketenangan, harus ada kerilekskan, ada rileks di situ. Sehingga ketika rileks di situ muncul pada saat batin sedang malas, malahan batin akan menjadi tertidur. Nah, ini bedanya. Jadi konsentrasi samadhi di sini lebih mengacu pada batin yang rileks juga. Ya, batin yang rileks. Sementara perhatian sati itu mengacu pada batin yang waspada. Batin yang hati-hati, batin yang waspada, ya memang ada sisi konsentrasi karena batin tidak juga berbencar. Tapi dalam samadhi akan ada rileksnya. Ya, saya kira apa yang menjadi jawaban mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan langsung dari Saudari Fiona. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante untuk bisa resen terlebih dahulu. Saat ini ada Saudari Fiona yang akan bertanya langsung kepada Bante. Untuk itu saya persilahkan kepada Saudari Fiona. Ya, silakan. Masih belum di ini ya, unmute. Ya, oke. Silakan. Itu Bante. Ya, selamat malam. Bisa suara dibesarkan ya? Saya Fiona dari Pasuruan, Bante. Ya. Tadi Bante berkata tentang daya upaya. Apakah samvega tidak akan muncul jika tidak ada nibbida? Dan apakah karena tidak ada nibbida, maka Raja Bimbisara terlahir sebagai yaga walaupun Raja seorang Sotapana? Yang kedua, Bante, apakah nama bekerja saat tidur? Apa? Yang kedua tadi apa? Apakah nama bekerja saat tidur? Ya, jadi ini Wali Fiona ini pertanyaannya luar biasa. Ya, saya kenal dengan keluarganya ini dari Pasuruan nih. Sering datang ke biara. Ya, jadi nibbida. Ya, jadi ya memang salah satu yaitu yang bisa memunculkan nibbida adalah karena ada samvega. Ya, tentu kalau samvega itu mengacu kepada keterbukaan batin untuk lebih intensif mempraktikkan dhamma. Keterbukaan batin untuk bagaimana seseorang lebih yaitu semangat, termotivasi untuk terbebas dari tumimba lahir. Itu adalah samvega. Apakah dengan merenungkan tentang maranani sati, perenungan tentang kematian yang akan terjadi kapan saja, merenungkan tentang sakit yang bisa datang kapan saja. Nah, apapun perenungan yang berkaitan dengan dhamma yang itu menimbulkan keterbukaan batin, nah itu adalah samvega. Yang tentu kalau kita runut lagi, ya samvega ini juga bisa membawa kepada nibbida. Karena orang yang punya samvega, keteguhan batin, dan dia kemudian semakin semangat, termotivasi untuk praktek dhamma, ujung-ujungnya adalah untuk apa? Memunculkan nibbida. Memunculkan kemuakan atau disenchantment atau ketidaktertarikan terhadap ya fenomena, terhadap kesenangan indrawi. Ketidaktertarikan terhadap kemenjadian. Karena apa? Ya karena ada samvega. Karena ada nibbida, kemudian karena disebabkan karena ada samvega. Karena batinnya tergugah, maka dia praktek dhamma dengan intensif, maka semakin memunculkan nibbida. Dan itu juga bagian dari apa? Semangat. Bagian dari daya upaya yang benar. Jadi mengupayakan agar samvega itu tetap muncul, ketika lenyap dimunculkan,
mengupayakan agar nibida itu muncul, itu adalah daya upaya yang benar juga. Lantas bagaimana hubungannya dengan Raja Bimbisara? Ya sebenarnya harus diingat bahwa walaupun Raja Bimbisara itu adalah terlahir sebagai, kalau di dalam khutbahnya kan memang dengan istilah Yaka, tapi harus diingat bahwa Yaka ini juga termasuk yaitu dewa. Yaka juga termasuk alam satu Maharajika. Jadi dalam alam satu Maharajika itu ada 4. Naga, Yaga, Yaka, Gandhapa, dan Kumbanda. Ada 4. Itu satu Maharajika. Jadi naga yang sering kita mendengar, kan seringkali kita dalam Etawata Camahi kan ada istilah naga. Itu juga satu jenis makhluk yang ada di dalam bagian dari satu Maharajika. Yang kedua adalah Yaka. Yang ketiga adalah Gandhapa, yang itu adalah para penarinya, pemusik dari alam Tawatingsa itu Gandhapa. Itu juga adalah makhluk dari alam satu Maharajika. Dan juga adalah Kumbanda. Ada 4 ini. Maka satu Maharajika, 4 raja besar dikuasai oleh 4 jenis makhluk ini. Dan 4 jenis makhluk ini, karena mereka adalah makhluk yang terlahir di alam satu Maharajika, masih memungkinkan bagi mereka untuk mencapai kesucian Sotapanna. Maka seperti dalam khutbah-khutbah seperti ada Alawaka Sutta, Suci Loma Sutta, Hemawata Sutta, itu ada Yaka namanya Alawaka, Yaka namanya Suci Loma, Yaka namanya Hemawata. Mereka terlahir di alam satu Maharajika sebagai Yaka, mendengarkan khutbah Sang Buddha mencapai kesucian Sotapanna. Maka memungkinkan bahwa seseorang yang sudah terlahir sebagai Sotapanna, yang menjadi seseorang yang mencapai kesucian Sotapanna, terlahir di alam satu Maharajika, apakah sebagai Yaka atau Naga, Gandhapa, dan juga Kumbanda masih memungkinkan. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang bahagia, lebih bahagia daripada manusia, walaupun terlahir sebagai Yaka. Ya jadi demikian ya, jadi memungkinkan. Ya bukan karena dia tidak punya nibida. Ya mau tidak mau kalau seorang Sotapanna, nibida mereka itu jauh lebih besar ketimbang Putujana. Walaupun seorang Sotapanna ini ada kelengahan, masih memiliki kelengahan, tapi tidak akan sampai dilahirkan yang ke-8 kali. Maksimal 7 kali. Jadi mereka itu sudah Sambodhi Parayana. Sudah fix, pasti mencapai pencerahan, mencapai kesucian Arahanta. Dan maksimal adalah 7 kelahiran. Dan mereka tidak akan terlahir di alam rendah. Ya, mereka akan terlahir di alam, ya sesuai dengan kitab-kitab ulasan, ya termasuk masih terlahir sebagai alam manusia. Tapi tidak mungkin terlahir di alam, yaitu satu Hapaihi Cakdi Pamutuk, terbebas dari 4 alam kelahiran rendah. Nah, kalau sebagai satu Maharajika ya masih memungkinkan, karena bukan alam rendah. Ya itu adalah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, apakah ketika tidur masih ada nama? Ya jelas, masih ada nama. Jadi kan kita kan ada istilah Vinyana Paccaya Nama Rupa. Dengan adanya kesadaran maka muncul nama dan rupa. Nama di sini adalah batin dan jasmani, tapi nama di sini mengacu pada perasaan, sanya, dan juga adalah sangkara. Vedana, sanya, sangkara. Apakah ketika kita tidur ada vedana? Ya ada. Apakah ada sanya, persepsi, gambaran-gambaran batin, pengenalan terhadap yaitu katakan yang dialami? Ya ada. Sebetulnya kita masih bermimpi, kita mengenali mimpi, kita melihat gambaran mimpi, itu adalah sanya. Kemudian sangkara, apakah masih ada? Ya ada. Di situ masih ada pikiran-pikiran yang berkecamuk. Maka nama itu masih ada, walaupun ketika seseorang sedang tidur. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, Bante. Dari Komalasari Sukianto, Budaya Bante, mohon petunjuk Bante jika kita berada dalam kemarahan, kemudian kita menyadari meredam untuk tidak keluar dalam bentuk ucapan maupun perbuatan,
tetapi tetap menyimpan rasa jengkel jika teringat. Bagaimana supaya tidak teringat lagi gitu, Bante? Iya. Ya sebenarnya kan ada banyak cara, tapi biasanya saya itu suka dengan satu cara yang diberikan oleh Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta itu mengatakan bahwa itu adalah murid Sang Buddha. Mengapa kita marah terhadap orang lain? Karena kita tuh mengingat hal buruk dari orang tersebut. Kemarahan muncul karena yang kita ingat adalah keburukannya. Oleh sebab itu anjuran beliau adalah kita harus melihat kebaikannya, mengingat kebaikannya. Kalau kemarahan muncul terhadap orang tertentu, cobalah ingat satu saja kebaikannya. Apakah yang dilakukan oleh ucapan atau jasmani? Cobalah diingat. Mungkin dia pernah pergi ke biara bermeditasi. Mungkin dia pernah yaitu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Mungkin dia pernah berdana. Mungkin dia pernah praktek sebagai seorang samanera tasilani. Mungkin dia juga pernah membantu panti jompo, panti asuhan. Satu saja kita ingat. Oh, dia masih baik kok. Dia belum buruk. Semuanya belum buruk kok. Nah, kalau kita mampu mengingat yang baik saja, ketika kebaikan itu kita ingat, kebencian itu lenyap. Mengapa kebencian muncul? Karena apa? Karena keburukan itulah yang kita ingat. Lantas Bante, bagaimana kalau misalnya setelah kita ingat tidak ada satupun dari perbuatan orang tersebut yang baik, semuanya buruk. Nah, Bante Sariputta menyampaikan kita harus melihat orang tersebut seperti seorang pengemis. Kalau kita melihat seorang pengemis yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, apakah kita layak untuk memunculkan kebencian? Tidak. Justru yang harus dimunculkan adalah rasa kasihan. Rasa yaitu merasa piti, kasihan terhadap orang tersebut karena dia adalah orang yang sedang menderita. Nah, ketika melihat ada orang yang banyak kejahatan dan tidak ada satupun kebaikan yang dia miliki, lihatlah itu sebagai orang yang sedang menderita. Dia melakukan kejahatan adalah penderitaan. Rasa dia melakukan kejahatan. Dan dampak dari apa yang dia lakukan juga adalah penderitaan. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang sedang menderita, dan dampak yang ditimbulkan adalah juga penderitaan. Lantas, kalau kita melihat orang yang sedang menderita, layakkah kita untuk memunculkan kebencian? Ya tentu tidak. Yang dimunculkan adalah rasa welas asih, rasa kasihan, rasa kasih sayang, rasa ingin membantu agar orang terbebas dari kebencian. Nah, dengan demikian kebencian itu bisa lenyap. Maka ingatlah kebaikan dari orang tersebut yang masih ada, dan kalau tidak ingat, tidak ada kebaikan sama sekali, lihatlah orang tersebut sebagai orang yang menderita, yang tidak layak untuk kita untuk membencinya. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ami, kebetulan ada di Zoom ini juga. Skiotu Bante, apabila ketika melatih meditasi seperti metta bhavana, membayangkan objek tiba-tiba muncul rintangan batin, keraguan seperti kira-kira muncul di benak, kira-kira mampu keluar apa tidak, dan gelisah pikiran, berlarian. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Iya. Yang pertama adalah tentu harus apa? Ketika ada kotoran batin yang muncul, rintangan batin yang muncul, harus apa? Harus dilenyapkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita menggunakan objek meditasi, apakah itu adalah metta, ataukah kita menggunakan objek keluar masuknya nafas? Kalau di situ ada kotoran batin yang muncul, maka lenyapkan dulu kotoran batin yang sedang muncul. Bagaimana kita melenyapkan? Banyak cara. Mungkin beberapa orang langsung kembali kepada objek meditasi. Begitu muncul yaitu kegelisahan, keraguan-keraguan, sudah nggak mau tahu, langsung kembali kepada objek meditasi.
Silakan. Kalau itu bisa mengatasi, lakukan. Bagi beberapa orang bisa mengatasinya dengan cara demikian. Tapi kalau tidak bisa, lakukan perenungan. Perenungan bisa berbagai macam. Kayak tadi misalnya tentang kebencian. Kita bisa merenungkan itu hal yang baik dari orang yang kita benci. Atau kalau misalnya muncul keraguan-raguan, kita mantapkan bahwa mengembangkan batin adalah baik, adalah bermanfaat. Jangan diragukan. Atau muncul kegelisahan, kita melihat penyebab kegelisahan itu apa, renungkan itu. Kita bisa merenungkan bahaya dari kotoran batin yang muncul. Nah, kalau sudah direnungkan demikian, lenyap, kembali kepada objeknya. Yaitu objek, yaitu kalau menggunakan cinta kasih, ya kembali merenungkan tentang cinta kasih. Nah, kalau ternyata dengan cara demikian tidak bisa, ya kita bisa dengan cara apa? Cuek. Bisa juga. Orang bisa dengan cuek juga. Sang Buddha mengatakan asapi amanasigara. Ketika ada kotoran batin yang muncul, sudahlah, cuek saja. Tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita engage, kita terlibat, itu tidak akan ada habisnya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang pikiran, kita terlibat ke dalam pikiran, terus kita pikirkan, itu tidak akan ada habisnya. Jadi alih-alih kemudian kita tuh mengikuti pikiran, sudah cuek, tidak diperhatikan, kembali kepada nafas saja. Nah, cara-cara demikian bisa kita gunakan untuk mengatasi rintangan batin. Ya, saya kira demikian ya. Baik, Bante. Bante, ini ada pertanyaan dari Saudara Yanto. Mandami Bante, mohon sharing Bante bagaimana menyadarkan orang yang salah dalam bermeditasi karena tidak dibimbing oleh guru meditasi yang baik. Meditasi sendiri tanpa pengetahuan yang benar sehingga pikiran semakin kacau. Malah sering berhalusinasi mendengar sesuatu. Terima kasih. Iya, makanya harus sering ini ikut Zoom seperti ini. Sering ikut Zoom, membahas dhamma, membahas meditasi, punya kalyanamita teman yang baik, ya. Juga sering membaca buku-buku dhamma. Ya, jadi kita harus apa? Harus banyak pengetahuan. Berdiskusi dengan yang memang sudah terbiasa meditasi kalyanamita, mendengarkan dhamma, membaca buku-buku dhamma. Nah, sehingga ketika ada salah arah, oh ini tidak baik, tidak benar, ini tidak sesuai, kemudian kita pergi ke teman yang baik kalyanamita untuk bertanya apakah ini benar atau ini tidak benar. Nah, itu semua adalah cara untuk bagaimana supaya kita tidak salah jalan, supaya terarah. Ya harus begitu ya. Jadi memang meditasi kan upaya untuk meluruskan batin. Kalau ternyata yang kita tidak meluruskan tapi kita menyimpangkan batin, ya itu memang bahaya. Harus apa? Sering-sering ya bertanya, berdiskusi, punya teman yang baik, kalyanamita. Gitu ya. Menyambung pertanyaan ini, Bante, sering terjadi yang mungkin sebelum meditasi itu dikenal tuh sering banyak orang bermeditasi untuk mencari kesaktian, untuk mendapat ilmu-ilmu tertentu, Bante. Nah, ada kejadian yang orang-orang yang seperti ini tuh jadi seperti kehilangan akal sehatnya gitu, Bante. Sebaiknya apakah berkonsultasi kepada yang lebih ini atau bagaimana, Bante, kalau sudah sampai kejadian yang semacam ini? Memang harus apa? Harus bertanya kepada yang kalyanamita, teman yang baik, yang sudah bermeditasi dengan cara yang benar. Itu memang harus ditanyakan. Ya, memang meditasi kan banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya dia mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya tujuannya cuma satu, penyiapan kotoran batin. Kembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat. Kalau sudah punya tujuan yang lain, yaitu artinya bukan meditasi Buddhis. Ini meditasi jenis lain. Ya, jadi meditasi itu intinya adalah untuk mengembangkan batin, melenyapkan kotoran batin, melepaskan yang buruk, mengembangkan yang baik-baik. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah yang lain, apalagi supaya sakti, supaya nanti bisa dipamerkan,
bisa untuk sombong-sombong, ya itu kan sudah punya tujuan yang buruk, ya tidak sesuai dengan meditasi Buddhis. Tapi kalau dia mempraktikkan meditasi dengan cara lain, ya silahkan. Tapi kalau mengatasnamakan ini meditasi Buddhis, ya jangan. Nah, meditasi Buddhis ya harus tentu arahnya kepada lenyapnya kotoran batin. Ya begitu ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nathanael. Bapak Nathanael ada di sini. Apakah mau mungkin bertanya langsung kepada Bante? Langsung aja. Silakan, Pak. Masih di mute itu, Pak. Belum. Masih belum. Dari operator ya. Suaranya. Ya, siap. Ya silakan, Pak Natal. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Ya. Lagi. Ya. Ya, saya hanya bertanya bagaimana memulai meditasi buat orang yang awam seperti saya, baru mengenal ajaran Buddhis, apalagi ditunjang saya selama ini belajar otodidak, tanpa guru, tanpa pembimbing. Saya juga menyadari kalau saya belajar otodidak, tidak tertutup kemungkinan meditasi itu akan berakibat salah gitu. Nah, pertanyaannya itu seperti pertanyaan di dalam Messenger, bagaimana untuk memulainya untuk orang awam seperti saya ini. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Ya, nanti bisa dilihat juga ada Buddha Dhamma Indonesia YouTube. Di sana ada beberapa, yaitu paparan meditasi yang sangat mendasar sebenarnya. Jadi seperti pertama yang harus kita lakukan kan cara duduk. Dalam meditasi, misalnya kalau kita meditasi duduk, caranya bagaimana? Ya kita harus duduk bersila dengan badan tegak. Ya alasannya apa? Supaya dengan badan tegak, tulang punggung kita juga saling menumpuk. Kemudian nafas juga menjadi lancar. Nah di situ ada unsur semangat, tapi juga ada unsur rileks. Nah setelah badan tegak, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan yang paling nyaman. Kemudian kita mulai menyadari tubuh kita. Jadi sebelum kita ini membawa batin kepada objek, keluar masuknya nafas, biasanya kalau meditasi duduk kan keluar masuknya nafas sebagai objek yang paling mudah, ya kita menyadari tubuh kita. Yaitu dengan apa? Dengan disadari, dibuat serileks mungkin. Jadi relaksasi penting sekali. Meditasi itu harus betul-betul rileks. Betul-betul kita melepaskan semua kemelekatan, ketegangan terhadap jasmani. Melepaskan kemelekatan, ketegangan terhadap jasmani, sesungguhnya juga melepaskan ketegangan terhadap batin. Jasmani menjadi rileks, batin juga menjadi rileks. Nah, kalau batin jasmani sudah rileks, tenang, betul-betul melepas, seperti kita sudah mati, bedanya nafas masih ada, tapi kita melepas seperti badan sudah dilepaskan. Nah, baru kemudian kita membawa batin kepada objek keluar masuknya nafas. Perhatikan objek keluar masuknya nafas yang alami, tidak dibuat-buat, yang apa adanya. Nafas panjang ya biarkan panjang, nafas pendek biarkan pendek, nafas kasar biarkan kasar, nafas halus biarkan halus. Sangat halus nafasnya, biarkan itu nafas menjadi sangat halus. Tugas kita bukan untuk mengolah nafas, bukan untuk apa latihan nafas. Kita sudah bisa bernafas. Tugas kita adalah memunculkan perhatian terhadap nafas. Nafas dibiarkan apa adanya, alami. Nah, perhatian kita lah yang harus dipertajam. Jadi seperti kalau seseorang itu yaitu sedang memasukkan benang ke dalam lubang jarum.
Ya, jadi lubang jarum itu ya dibiarkan ya tetap begitu, tidak perlu lubang jarum itu dibuat lebar, tidak. Yang kita butuhkan adalah penuh perhatian ketika memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Yang kita butuhkan adalah perhatian terhadap nafas. Nafas tetap apa adanya. Dan sembari kita memperhatikan nafas yang apa adanya, kita pun juga sebenarnya juga mampu menengarai keberadaan jasmani. Apakah jasmani kita masih rileks atau tegang? Nah, kalau kemudian sudah mulai tegang lagi, rileks lagi, dibuat rileks lagi. Pada saat memperhatikan nafas, kita pun juga nanti akan tahu batin mengembara atau tidak. Kalau batin mengembara, kembalikan kepada nafas. Kalau batin sudah terbawa oleh kotoran batin, kegelisahan, ngelamun, kembalikan kepada nafas. Nah, itu yang menjadi latihan kita. Artinya kalau dulu batin kita dibiarkan kemana-mana, sekarang kita melatih batin kita untuk dibawa ke saat ini dan sekarang. Instrumennya adalah nafas. Nafas sebagai instrumen. Ketika kita berperhatian terhadap nafas, sadar terhadap nafas, artinya kita sedang berada di sini dan sekarang. Bukan di masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, membawa batin ke saat ini dan sekarang ini akan membawa kepada batin yang semakin bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Karena pikiran-pikiran yang buruk biasanya termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara, pikiran yang gelisah ke masa lampau ataupun yang akan datang. Tapi kalau kita membawa batin ke saat ini dan sekarang, artinya kita membawa pada batin terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Apalagi ketika kita membawa batin kepada objek meditasi, kita pun juga tetap mempertahankan perhatian itu sendiri, mempertahankan rileks itu sendiri, melihat apa adanya, artinya di situ tidak ada kotoran batin. Nah, itu adalah latihan. Kenapa saya mengatakan latihan? Karena pada realitasnya, kenyataannya adalah ternyata baru 2 detik kita berada di sini dan sekarang terhadap bersama dengan nafas, batin kita sudah keluar. Kembali lagi, baru 1 detik, keluar lagi, kembali lagi, dan terus demikian. Sampai nanti lama-kelamaan batin menjadi lebih familiar, lebih akrab, lebih at home terhadap nafas. Jadi yang tadinya ketika kita tidak melatih batin kita, 90% kita berada di luar, 10% kita berada di rumah sendiri, saat ini dan sekarang. Nanti lama-kelamaan yang 10% berada di luar, 90% berada di sini dan sekarang. Lama-kelamaan begitu. Bahkan kalau bisa sampai 100%. Itu adalah latihan, semua adalah latihan. Dan itu dimulai dari yang demikian yang sederhana. Bahkan sebenarnya meditasi itu harus apa? Apakah dia yang sudah terbiasa meditasi atau yang baru pemula meditasi, ya mengawalinya dengan cara yang sama. Dari cara yang sama, tidak berbeda. Maka para guru meditasi selalu mengatakan, be the beginners of mind. Jadilah batin yang selalu menjadi pemula. Jadi beginners mind, artinya kita itu harus senantiasa batin kita itu seperti pemula all the time. Jadi tidak kemudian merasa dirinya sudah lama bermeditasi kemudian sudah merasa dirinya advance. Tidak. Tapi selalu bahwa setiap momen, setiap saat adalah pemula. Seperti kalau seseorang itu mukul gong. Setiap momennya itu seperti gong yang dipukul di awal kali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus kembali, dan kembali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Nathan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Nathan, silahkan. Ya, Anumodana Bante, terima kasih. Walaupun ya, baik, ya. Saya kembalikan kepada host. Baik. Terima kasih Pak Nathan atas pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan penutup Bante dari saudara Fitria.
Mandani Bante, mohon izin bertanya. Objek meditasi apa yang cocok untuk kita yang sering bermimpi buruk, Bante? Sering mimpi buruk, Bante. Terima kasih. Iya. Sebenarnya ya apapun objeknya cocok. Hanya saja Sang Buddha mengatakan ada satu objek yang cocok sekali supaya mimpi kita tidak buruk. Di dalamnya adalah objek metta, objek cinta kasih. Makanya Sang Buddha menyampaikan begini, ada 11 manfaat dari orang yang mengembangkan cinta kasih. 3 manfaat yang pertama berkaitan dengan tidur. Sukang supati, sukang padibujati, nak papakang supinang pasati. Nah, manfaatnya adalah apa? Sukang supati yang pertama, tidur dengan nyenyak. Yang kedua, sukang padibujati, bangun pun juga bangun dengan bahagia, seger, sehat. Nah, yang ketiga, nak papakang supinang pasati, ketika dia tidur, dia tidak melihat mimpi buruk. Ya, jadi tidak melihat mimpi buruk. Artinya kalau orang suka mengembangkan cinta kasih, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan menyakiti, batinnya bebas, wah, tidur pun juga menjadi nyenyak. Tidur tidak akan kemudian dikejar-kejar oleh anjing, oleh sapi, tidak melihat hantu. Karena apa? Batinnya merasa nyaman, batinnya merasa tenang, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Maka tidur menjadi nyenyak, tidak ada mimpi buruk. Dimanapun dia berada, tidak akan bermimpi buruk. Maka objek meditasi atau pengembangan yang paling cocok dalam bermeditasi untuk mengatasi mimpi buruk adalah banyaklah mengembangkan pikiran cinta kasih. Itu yang paling cocok. Ya, saya kira demikian. Bante, ini ada Romo Sugianto, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin Romo bisa persilahkan. Ya, silakan kalau ada. Sebenarnya tidak ada, Bante, tapi hanya ingin mengulang yang saya lupa pernah mendengarkan rekaman Bante di YouTube yang ada juga waktu itu pas meditasi juga. Istilah singkatnya Bante, salah satunya adalah kosongkan masa lalu, terus yang masa depan itu apa itu Bante istilahnya? Oh iya, nah, itu sama yang di tengah lah. Terus nanti mohon diuraikan kembali Bante, karena catatan saya masih tercacar nggak jelas. Ya. Terima kasih, Anu Mudana Bante, Pandami. Ya baik, itu memang satu syair yang sangat mendalam, dan itu adalah berkaitan dengan meditasi vipassana. Jadi Sang Buddha itu sebenarnya mengucapkan syair tersebut kepada seorang menteri bernama Santati. Ya. Jadi beliau mengatakan yang kubitang disudehi pacate mahukin canang majece nugahisasi upasanto carisasi. Itu dalam bahasa Palinya. Ini kalau nanti masuk ke dalam YouTube nanti bisa diulang lagi. Ya. Yang pubetang disudehi artinya adalah apapun yang lampau bersihkan. Yang pube apapun yang lampau, tang disudehi itu bersihkan. Maka sering diterjemahkan secara sederhana, bersihkan yang lampau. Nah. Pacate mahu kincanang, apa yang akan datang jangan diisi. Maka sering diterjemahkan secara sederhana, kosongkan yang akan datang. Pacate itu adalah yang akan datang. Mahu kincanang, mahu jangan, kincanang diisi, jangan diisi. Jadi apapun yang akan datang jangan diisi, kosongkan yang akan datang. Majece no gahisasi, jika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto carisasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Nah, jadi ada 3. Bersihkan yang lampau, kosongan yang akan datang, jangan lekati yang sekarang. Itu adalah meditasi. Meditasi yang tadi menggunakan apa? Sati perhatian, sati sampajanya.
ujung-ujungnya kalau orang menggunakan sati sampajanya, perhatian dan kebijaksanaan, ujung-ujungnya ada praktek meditasi yang mana seseorang memperhatikan objek tetapi tidak melekatinya. Makanya tadi juga saya sampaikan kepada Pak Nathan, ketika memperhatikan nafas pun juga harus apa? Nafas yang apa adanya. Memperhatikan nafas yang apa adanya adalah apa? Adalah memperhatikan nafas tanpa melekati nafas. Tanpa melekati yang sekarang. Nah, kalau seseorang ketika bermeditasi memperhatikan yang sekarang, sesungguhnya apapun pengalaman yang sekarang kita alami, itu semua adalah dampak dari yang lampau. Apapun yang sekarang kita alami, apapun itu, menyenangkan, tidak menyenangkan, semua itu adalah dampak dari yang telah lewat. Artinya kalau kita hanya sekedar mengalami apa yang sekarang, yang itu adalah dampak dari yang telah lampau, yang telah lewat, artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Dan karena kita memperhatikan yang sekarang, dengan kita tidak membuat reaksi baru, sekedar mengalami, artinya kita sedang tidak membuat perbuatan, tidak sedang membuat karma. Karena kita tidak membuat karma, maka kita sedang mengosongkan yang akan datang. Karena yang akan datang terjadi karena karma kita. Karena reaksi kita. Kalau kita tidak bereaksi, tidak ada karma, tidak perbuatan, maka yang akan datang juga akan menjadi kosong. Maka yang lampu dibersihkan, yang akan datang juga dikosongkan. Dan karena kita sadar dengan apa yang sekarang saat ini sedang terjadi, dan tidak melekatinya, maka artinya yang sekarang pun juga tidak digenggam, tidak dilekati. Majejeno gaisasi. Nah, kalau yang sekarang tidak dilekati, tidak digenggam, ya kita akan berjalan dengan kedamaian. Batin menjadi damai. Karena yang membuat kita menderita karena kita menggenggam. Ya toh? Coba kalau kita menggenggam secara fisik saja, ada pohon besar, kita langkah kuat-kuat begini, capek enggak? Menderita kan? Tetapi kalau kemudian kita lepaskan, rileks, tenang, damai, tidak menderita. Batin juga sama. Apapun objeknya kalau kita perhatikan, walaupun kita tuh sadar dengan objek, kalau kita genggam, kita lekati, ya kita menderita. Makanya kalau kita memperhatikan nafas, kan ada orang-orang yang kemudian merasa tidak bisa bernafas. Padahal kalau tidak meditasi, nafasnya juga bebas-bebas saja kok. Nggak ada masalah dengan nafas. Tapi begitu bermeditasi kok malahan, ya katanya kekurangan nafas, oksigennya seperti kurang, terengah-engah, tersengal-sengal, kemudian menjadi kaku, menjadi tegaknya. Kenapa? Karena tanpa disadari ada apa? Kemelekatan, menggenggam, mengatur, menderita. Maka harus apa? Harus apa? Tidak melekati, tidak menggenggam, bahkan yang sekarang termasuk terhadap objek meditasi sekalipun tidak dilekati. Kalau melekati, penderitaan muncul. Bahkan ketika bermeditasi mendapatkan ketenangan, kedamaian, walaupun itu adalah hasil dari meditasi, kalau kemudian digenggam, dilekati, nanti penderitaan pasti akan muncul. Oleh sebab itu, yang sekarang pun juga tidak dilekati. Yang lampu dibersihkan, akan datang dikosongkan, yang sekarang tidak dilekati. Dengan penuh perhatian dengan apa yang sekarang, tanpa melekatinya, di saat yang sama, sedang membersihkan yang lampu, mengosongkan yang akan datang, dan tentu adalah yang sekarang tidak dilekati. Dan batin menjadi lebih damai. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali, Bante. Anumodana atas penjelasan Bante pada sesi Dhamma Kaca pada malam hari ini. Tibalah kita pada penghujung acara, Bante. Bisa Bante menyampaikan closing statement, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan jasa atas kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan pembahasan
Dhamma tentang meditasi pada malam hari ini, tentang meditasi dalam sehari-hari. Sekali lagi bahwa meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah all the time, yang mana kita harus mengupayakan sejak kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur, semuanya adalah bagian dari meditasi. Kuncinya adalah kita menjaga batin kita. Kita harus hidup dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, dan dengan upaya yang benar. Upaya untuk melenyapkan yang buruk, upaya untuk mengembangkan yang baik-baik. Dan itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka meditasi sifatnya adalah berkesinambungan. Tidak hanya ketika berada di vihara, ketika ada retreat, ketika duduk saja, tetapi berkesinambungan. Termasuk ketika Anda berasosiasi dengan orang lain, dengan keluarga, selama di situ ada penjagaan batin, maka itu adalah bagian dari meditasi. Dan itulah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, dibahas pada malam hari ini, membawa kepada kebahagiaan bagi kita semua, kemajuan dalam Dhamma bagi kita semua. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.